Ari yang tengah berlatih silat di halaman rumah kakeknya. Ia mulai berlatih dengan serius, mengikuti ajaran-ajaran kakeknya, meski masih terasa ada beban besar di hatinya. Seiring berjalannya waktu, Ari semakin sering berlatih, mencoba untuk mengendalikan pikirannya dan menemukan ketenangan di dalam dirinya. Namun, ia masih merasa gelisah. Rasa ingin membalas dendam terhadap Guntur dan kelompoknya terus menggerogoti hatinya. Kehidupan di desa berjalan cukup damai. Suatu hari, Raka, pemuda yang baru datang ke desa, kembali menemui Ari. Ia meminta izin untuk berlatih bersama, karena mendengar tentang keahlian silat Ari yang diwarisi dari ayahnya. Ari awalnya ragu, tapi akhirnya setuju, berpikir bahwa berlatih bersama bisa mempercepat kemampuannya dalam silat. Ari dan Raka berlatih dengan keras. Raka menunjukkan kemampuan silat yang luar biasa, mengesankan Ari dengan gerakan cepat dan presisi yang hampir sempurna. Namun, meskipun Ari tertantang, ia merasa cemas. Raka terlihat sangat fokus pada kekuatan dan kekuasaan. Di sisi lain, Ari mulai merasa bahwa silat bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang pengendalian diri dan keseimbangan, seperti yang selalu diajarkan oleh kakeknya. Di tengah sesi latihan, Raka memaksa Ari untuk melawan dengan lebih keras. "Kau harus menunjukkan lebih banyak kekuatan, Ari. Kalau hanya bertahan, kau tidak akan pernah bisa menang," teriak Raka dengan semangat. Ari mencoba untuk mengontrol dirinya, tetapi setiap kali Raka menantangnya, amarahnya mulai muncul. Ia merasa bahwa hanya dengan mengalahkan Raka, ia akan bisa membuktikan dirinya. Namun, kakek yang melihat latihan mereka dari kejauhan segera mendekat dan memberi peringatan. "Kekuatan bukanlah segalanya," kata kakek Sarwo dengan tegas. "Silat mengajarkan kita lebih dari itu. Jika kamu hanya mengejar kekuatan, kamu akan kehilangan arah." Ari terdiam, merasa frustasi dengan kata-kata kakek dan kenyataan bahwa ia belum menemukan apa yang seharusnya ia cari. Ia merasa semakin terpojok antara keinginannya untuk menjadi lebih kuat dan ajaran kakeknya yang mengajarkan tentang kesabaran dan pengendalian diri. Keesokan harinya, setelah latihan yang melelahkan, Ari pergi ke hutan untuk merenung. Ia duduk di bawah pohon besar, berpikir tentang pesan ayahnya dan kata-kata kakeknya. Ari sadar bahwa untuk melawan musuh yang sebenarnya, yaitu Guntur, ia perlu lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia harus menguasai dirinya terlebih dahulu. Ari memutuskan untuk mulai menerapkan ajaran keseimbangan dalam silat, yang selalu diajarkan oleh ayahnya, bahwa silat sejati adalah tentang keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hati. Dengan hati yang tenang, ia berlatih gerakan-gerakan dasar silat dengan fokus pada pernapasan dan kesadaran tubuh. Saat berlatih di hutan, Ari merasa ada sesuatu yang mulai bergeser dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar berlatih untuk menang, tetapi mulai merasakan keharmonisan dalam tubuhnya saat bergerak. Gerakannya semakin lembut dan terkendali, tetapi tetap kuat. Kakek Sarwo yang mengamatinya dari jauh, tersenyum puas. Ari mulai menemukan jalannya. Setelah latihan, Ari kembali ke desa dengan perasaan lebih ringan, meskipun masih ada rasa penasaran dan ketegangan dalam hatinya. Saat ia berjalan menuju rumah, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tiba-tiba muncul di jalan setapak. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana, namun matanya tajam dan penuh misteri. "Anak muda, kau sedang mencari sesuatu, bukan?" tanya pria itu dengan suara berat. Ari merasa aneh, tetapi tidak bisa menghindar. "Siapa Anda?" Pria itu tersenyum, "Aku hanya seorang pengembara. Tetapi aku tahu bahwa setiap langkah yang kau ambil adalah langkah pertama menuju sesuatu yang besar. Hati-hati, karena langkah pertama itu selalu yang paling sulit." Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, pria itu melangkah pergi, meninggalkan Ari dengan pertanyaan besar di benaknya. Langkah pertama. Ari berulang kali mengulang kata-kata itu dalam pikirannya. Ada sesuatu dalam pesan pria itu yang menyentuh hatinya. Kakek Sarwo mengajak Ari untuk kembali berlatih di halaman rumah. Kali ini, kakek meminta Ari untuk tidak terburu-buru dalam setiap gerakan. Keseimbangan itu bukan hanya tentang kecepatan atau kekuatan, Ari. Itu tentang bagaimana kau merasakan setiap gerakan, bagaimana kau menyatu dengan alam dan tubuhmu sendiri. Ari mulai memahami apa yang dimaksudkan kakeknya. Ia mulai menanggalkan egonya yang ingin menang dan menggantinya dengan keinginan untuk mencapai keharmonisan dalam setiap gerakan. Ari duduk di pinggir sungai yang mengalir dengan wajah yang lebih tenang. Ia memandang refleksinya di air, merasa seolah telah mengambil langkah pertama menuju perjalanan yang lebih besar. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah,
Tetapi setidaknya sekarang ia mulai tahu apa yang harus ia capai, keseimbangan dalam dirinya. Namun, meskipun hatinya sedikit lebih tenang, bayangan Guntur dan kelompoknya masih menghantui pikirannya. Ari tahu bahwa jalan untuk membalas kematian orang tuanya belum selesai, tetapi ia sekarang mengerti bahwa langkah pertama yang benar adalah langkah menuju pengendalian diri.